Shalom semuanya, kita bersyukur buat hari ini. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal yang kedua, ada satu surat yang diberikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa, bagaimana mereka bukan hanya sekedar tahu tentang Alkitab, tapi mereka juga mau melakukannya. Bahkan mereka tekun dalam menderita bagi Kristus. Ini luar biasa, saudara. Semua orang maunya bertekun dalam mengalami janji Tuhan, tapi mereka tidak hanya mengalami janji Tuhan, tapi mereka juga bertekun dalam penderitaan di dalam Tuhan. Luar biasa, penganiayaan yang mereka hadapi itu luar biasa, saudara, di kota Efesus. Tapi Tuhan mencela mereka karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Dan dikatakan bahwa lakukanlah kembali apa yang dulu kamu lakukan. Berarti mereka telah meninggalkan apa yang dulu mereka lakukan. Apa yang dulu yang mereka lakukan, yang mereka tinggalkan. Yang mereka tinggalkan adalah kualitas hati seperti ketika mereka pertama mengenal Tuhan. Ada banyak dari kita orang percaya, mungkin waktu kita pertama kali berjumpa dengan kasih karunia Tuhan, kita berdoa untuk kesembuhan, kemudian Tuhan menyembuhkan kita. Kita berdoa untuk finansial, kita berdoa untuk banyak hal, dan kita menerima jawaban dari Tuhan. Kita bersemangat luar biasa mengasihi Tuhan. Kita kalau bisa tiap hari ibadah, kita baca Alkitab satu hari bisa 10 pasal, 15 pasal, 20 pasal. Kalau bisa kita tiap hari dari pagi sampai malam kerjaannya cuma berdoa dan baca Alkitab aja. Kita luar biasa bergairah dengan Tuhan. Tapi ketika kita berhadapan dengan realita hari demi hari, pergumulan demi pergumulan hadir dalam kehidupan kita, tantangan demi tantangan hadir dalam kehidupan kita, akhirnya kita mungkin masih tetap berdoa, kita masih beribadah, kita masih baca Alkitab, tapi semuanya itu kita lakukan bukan karena cinta lagi akan Tuhan. Kita melakukannya karena kita butuh sesuatu dari Tuhan, atau kita menjadikannya sebagai rutinitas dalam kehidupan ini. Saudara, cara yang paling baik adalah ketika kita mengalami pertolongan dari Tuhan, mari kita perhatikan, atau mungkin kita pernah mengalami pertolongan dari Tuhan, kita pernah mengalami jawaban doa, kita pernah mengalami satu pengalaman dengan Tuhan yang membuat kita bergairah dengan Tuhan. Mari kita ingat momen itu, dan mari kita lihat hari ini apakah kita masih punya kualitas hati yang sama dengan pada saat itu. Saudara, biarlah kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Karena mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus itulah yang akan membuat kita ada dalam kasih yang mula-mula dari sejak awal ketemu Tuhan sampai kita ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Saudara, mengasihi Tuhan dengan tulus itu dibangun dengan kita konsisten dijawab atau belum dijawab doa kita. Dalam keadaan senang ataupun sulit, ketika kita mengalami janji Tuhan maupun kita sedang menantikan janji Tuhan, biarlah kita tetap berpengharapan, kita tetap bergairah, kita tetap menyanjung Tuhan, kita tetap meletakkan hati kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita hanya bergairah dengan Tuhan ketika kita butuh sesuatu, atau kita bergairah dengan Tuhan karena kita telah mendapatkan sesuatu. Biarlah kualitas hati kita kepada Tuhan tetap sama. Waktu kita diberkati, waktu kita dalam menantikan janji Tuhan, waktu kita dalam keadaan sehat, waktu kita dalam keadaan sakit, kita tetap mencintai Dia, kita tetap menyembah dan menyanjung Dia sebagai satu-satunya pribadi yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kita. Biarlah perenungan dari kitab Wahyu pasal yang kedua ini, surat kepada jemaat yang ada di Efesus ini, memberkati setiap kita. Lakukanlah kembali apa yang pernah kita lakukan dengan kualitas hati yang sama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus memberkati.